Selamat menyaksikan materi kami, histologi organ dan sistem respirasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu histologi organ dan sistem respirasi. Histologi organ adalah studi tentang struktur mikroskopis organ-organ dalam tubuh. Ini mencakup analisis sel-sel yang membentuk organ tersebut, jaringan yang membentuk organ, dan bagaimana sel dan jaringan ini berinteraksi untuk membentuk struktur organ secara keseluruhan. Sedangkan sistem respirasi adalah sistem pernapasan pada manusia yang memiliki dua tugas utama, yaitu membawa oksigen ke seluruh tubuh dan mengeluarkan karbon dioksida. Organ-organ dalam sistem respirasi termasuk hidung, mulut, faring atau tenggorokan, laring atau pangkal tenggorokan, trakea atau batang tenggorokan, bronkus, dan paru-paru. Komponen sistem respirasi terbagi atas dua. Yang pertama, bagian penyalur. Bagian penyalur adalah bagian yang berfungsi untuk menyaring dan melembabkan udara yang dihirup dan sebagai tempat penyediaan jalan udara yang terdiri atas rongga hidung, nasofaring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan terminal bronkiolus. Bagian ini terdiri atas lapisan kardiologo, serabut elastis, selabut kolagen, dan otot polos. Untuk melancarkan fungsi penyalur, bagian penyalur bersifat rigid dan fleksibel. Kemudian yang kedua, bagian respiratorik. Bagian respiratorik adalah bagian yang melakukan pertukaran gas berlangsung, yang terdiri atas bronkiolus, saluran alveolaris, dan alveoli. 3. Laring. Laring adalah bagian sistem pernapasan yang menghubungkan faring dengan trakea. Salah satu fungsinya untuk mengeluarkan partikel debu yang masuk bersama udara yang dihirup melalui refleks batuk. Fungsi lainnya, epiglotis pada laring dapat mengatur jalan makanan dan udara pernapasan sesuai saluran masing-masing, sehingga ketika dilakukan persamaan tidak mengganggu kesehatan. 4. Batang tenggorokan. Batang tenggorokan atau trakea sebagian terletak di leher dan sebagian lainnya di rongga dada atau torak. Fungsinya untuk meneruskan perjalanan udara ke paru-paru dan menyaring benda-benda asing yang masuk ke saluran pernapasan. 5. Cabang-cabang tenggorokan. Cabang-cabang tenggorokan terdiri dari bronkus kanan dan kiri. Fungsinya untuk meneruskan perjalanan udara ke paru-paru. Selain itu, terdapat pula silia atau rambut-rambut bergetar yang berfungsi untuk menyaring udara pernapasan. Selanjutnya kita akan membahas tentang bagian-bagian daripada sistem pernafasan. Yang pertama, hidung. Hidung merupakan pernapasan pertama yang menjadi saluran masuknya udara, khususnya oksigen yang dibutuhkan oleh tubuh. Selain berfungsi sebagai saluran masuknya udara, hidung memiliki fungsi lain sesuai dengan bagiannya. Misalnya, rambut pendek dan tebal di dalam hidung berfungsi untuk menyaring kotoran yang masuk bersama udara yang dihirup. Selanjutnya, konka yang mana memiliki banyak kapiler darah yang berfungsi untuk menghangatkan udara yang masuk. Bagian hidung lainnya adalah kelenjar minyak atau kelenjar sebasea dan kelenjar keringat atau kelenjar sudorifera. Bagian selanjutnya yaitu faring atau tekak adalah organ pernafasan di belakang rongga hidung dan mulut. Fungsinya sebagai jalur masuk udara dan makanan. Selain itu, juga berfungsi sebagai ruang resonansi suara dan bagian reaksi kekebalan tubuh melawan benda asing. 6. Alveolus. Alveolus seperti gelembung paru-paru berbentuk bola yang diliputi pembuluh darah. Fungsinya untuk memudahkan darah di dalam kapiler untuk mengikat oksigen. 7. Paru-paru. Paru-paru adalah organ pernapasan yang terletak di rongga dada dan terdiri dari dua bagian, yaitu yang pertama, bagian kanan yang lebih besar dari bagian kiri. Sebagai organ pernapasan utama, paru-paru berfungsi sebagai tempat pertukaran gas antara oksigen dan karbon dioksida di dalam tubuh. 8. Pleura. Pleura adalah selaput pembungkus paru-paru, fungsinya untuk melindungi paru-paru dan menjadi pelumas agar paru-paru tidak tertekan organ lain. Pleura terdiri dari beberapa bagian, yaitu pleura viscerale, parieteale, costalis, diafragmatica, dan cervicalis.
Berikut ini langkah-langkah yang melibatkan proses pernafasan. Yang pertama, inhalasi atau menghirup. Udara masuk ke dalam tubuh melalui hidung atau mulut, lalu melewati faring, laring, dan trakea sebelum mencapai bronkus dan paru-paru. Yang kedua yaitu pertukaran gas. Di dalam paru-paru, oksigen dalam udara dipindahkan ke aliran darah, sementara karbon dioksida, produk buangan dari sel-sel tubuh, dipindahkan dari darah ke paru-paru untuk dikeluarkan. Yang ketiga yaitu ekhalasi, yaitu menghembuskan. Karbon dioksida kemudian dihembuskan keluar dari tubuh melalui proses yang sama namun berlawanan arah. Sistem pernafasan manusia juga terbagi menjadi dua bagian, yaitu organ pernafasan atas dan organ pernafasan bawah. Organ pernafasan atas mencakup hidung, sinus, dan faring, sementara organ pernafasan bawah mencakup laring, trakea, bronkus, dan paru-paru. Selain itu, ada juga jaringan yang lain yang berperan seperti adenoid dan epiglotis. Setelah langkah-langkah yang melibatkan proses pernafasan, kini kita masuk pada inti dari sistem respirasi, yang mana sistem respirasi terbagi atas dua sistem, yaitu pernapasan atas dan pernapasan bawah. Pada kedua bagian ini, dibagi menjadi dua mekanisme, yaitu mekanisme inspirasi dan mekanisme ekspresi. Dikatakan sistem pernafasan ketika udara yang masuk pertama kali melalui mekanisme inspirasi, yaitu dari rongga hidung, di mana masuknya partikel debu dan disaring oleh rambut-rambut hidung yang menyertai udara yang masuk. Selain itu, udara juga akan dihangatkan, dilembabkan sesuai dengan suhu tubuh. Selanjutnya, udara yang masuk akan melewati faring, yang mana faring adalah tempat persilangan antara udara dan makanan, bertemu dan dilanjutkan ke laring. Di laring, tepatnya di belakang lidah dan di depan laring, terdapat epiglotis, yang mana epiglotis berfungsi mengatur udara dan makanan ke salurannya masing-masing. Ketika makanan ditelan, laring bergerak ke atas dan mendorong epiglotis sehingga menutupi glotis. Perlu diketahui bahwa glotis ini adalah bukan trakea atau tenggorokan yang memungkinkan makanan menuruni esofagus menuju lambung. Ketika makanan turun ke lambung, maka glotis akan terbuka, sehingga memungkinkan udara pernapasan masuk ke laring yang merupakan sistem pernapasan bagian atas. Di laring juga terdapat kotak suara. Suara yang dihembuskan dari dalam keluar mengalir cepat melalui pita suara, sepasang pita otot elastis di dalam laring. Suara dihasilkan ketika otot-otot di dalam kotak suara menegang atau kontraksi yang kemudian merentangkan pita suara sehingga bervibrasi atau bergetar. Suara yang tinggi bergetar cepat dan rentang, sedangkan rendah akan bergetar lembut. Sistem respirasi 4. Setelah dari laring, udara ke trakea. Di trakea terdapat kartaligo yang memperkokoh trakea sehingga saluran ini tetap terbuka. Selain itu, terdapat epitelium yang melapisi trakea, hingga bronkus. Epitelium dilapisi oleh silia pada permukaan selaput mukus atau cairan lendir yang tipis. Mukus memerangkap debu, polen, dan kontaminan-kontaminan yang lolos dari rongga hidung. Silia berdenyut dan bergerak, seperti ombak menggerakkan mukus ke atas menuju faring. Mukus tersebut akan ditelan atau dibuang dengan sengaja melalui mulut yang disebut eskalator mukus. Yang kelima, selanjutnya dari trakea ke bronkus yang terdapat dua cabang masing-masing. Bronkus mengarah pada salah satu paru-paru. Bronkus bercabang-cabang di dalam paru-paru menjadi saluran-saluran kecil yang disebut bronkiolus. Yang keenam, kemudian udara masuk ke alveoli, yang mana kumpulan dari alveoli disebut alveolus, yang merupakan kantung udara di ujung bronkiolis. Oksigen yang memasuki alveoli akan terlarut di dalam selaput lembab yang melapisi permukaan dalam alveoli dan akan berdifusi dengan cepat melintasi epitel ke dalam kapiler darah yang mengelilingi setiap alveoli. Sedangkan dalam arah yang berlawanan, karbon dioksida berdifusi dari kapiler darah melintasi epitelium alveoli dan menuju ke rongga udara untuk dikeluarkan keluar tubuh melalui mekanisme ekspirasi.
Jadi, dapat disimpulkan bahwa histologi organ adalah studi tentang struktur mikroskopis organ-organ dalam tubuh. Sedangkan sistem respirasi adalah sistem pernapasan pada manusia yang berfungsi untuk mengambil oksigen dari udara dan membuang karbon dioksida hasil pembakaran dalam tubuh. Yang mana dalam sistem respirasi, organ yang berperan penting yaitu rongga hidung, faring, laring sebagai sistem pernapasan atas dan bagian pernapasan bawah yaitu bronkus dan trakea.